Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Marilah kita awali pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 5. Kisah para nabi. Semua rasul Allah memiliki tugas yang sama, yakni menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya, membimbing mereka ke jalan yang benar, mengajari mereka akhlak yang terpuji, agar umatnya hidup dalam kebahagiaan. Semua rasul sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, karena tiada Tuhan selain Allah. Untuk isi materi pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, kisah Nabi Yahya alaihissalam, kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nama lengkap Nabi Yunus alaihissalam adalah Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub alaihissalam. Beliau adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam, yang merupakan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Daerah asal Nabi Yunus alaihissalam adalah Palestina. Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa yang berada dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala dan mengingkari Allah sebagai Tuhan. Nabi Yunus alaihissalam sebenarnya bukan berasal dari daerah ini, sehingga beliau seperti orang asing yang datang ke Ninawa. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ke Ninawa adalah mengajarkan ketauhidan, mengesahkan Allah. Penduduk Ninawa diajak untuk beriman, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka dan juga alam semesta. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah karena tidak memberikan manfaat. Menyembah berhala sama artinya dengan merendahkan diri di hadapan batu yang mereka buat sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan makhluk dari makhluk yang lainnya. Nabi Yunus alaihissalam juga mengajak penduduk Ninawa untuk memperhatikan alam semesta. Semua itu adalah ciptaan Allah. Jika alam semesta begitu besar dan luas, maka yang menciptakannya adalah Tuhan yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam diabaikan oleh penduduk Ninawa. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Yunus alaihissalam adalah agama baru yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Apalagi Nabi Yunus alaihissalam adalah orang asing, sehingga mereka menganggap kalau beliau sebagai pendusta. Nabi Yunus alaihissalam dituduh sebagai perusak adat istiadat dan mengubah kepercayaan nenek moyang penduduk Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam diminta untuk menghentikan dakwahnya. Penduduk Ninawa sangat teguh pada kekafiran mereka. Akan tetapi, Nabi Yunus alaihissalam tidak berputus asa. Beliau tetap berdakwah, mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tauhid merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan Nabi Yunus alaihissalam, mengajak mereka untuk meneliti jalan yang lurus, yakni dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam mengingatkan jika mereka menolak untuk beriman,
Allah akan menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada mereka. Namun, peringatan Nabi Yunus alaihissalam tidak menyurutkan mereka untuk meninggalkan berhala. Mereka tidak takut dengan peringatan Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan mereka menantang Nabi Yunus alaihissalam untuk membuktikan ucapannya. Melihat pembangkangan penduduk Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan wilayah ini. Beliau memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada orang yang kafir terhadap Allah. Sepeninggalan Nabi Yunus alaihissalam, tiba-tiba udara di sekeliling Ninawa menjadi gelap. Binatang peliharaan mereka kelihatan gelisah. Wajah-wajah penduduk menjadi pucat. Angin dari segala penjuru bertiup kencang dengan suara petir yang bergemuruh menakutkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, mereka sadar akan kebenaran ucapan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka pun segera tobat dan memohon ampun kepada Allah atas kekafiran mereka. Mereka menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala mereka. Mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Melihat para penduduk Ninawa bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah menurunkan rahmatnya. Perlahan-lahan udara Ninawa menjadi terang. Wajah penduduk menjadi berseri-seri kembali. Binatang-binatang pun kembali tenang. Penduduk Ninawa sangat bersyukur kepada Allah, berkenan menerima taubat mereka. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Setelah meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam terus berjalan mengembara tanpa tujuan. Tiba-tiba beliau sudah sampai di sebuah pantai. Sekelompok orang bergegas menaiki sebuah kapal yang sedang berlabuh. Nabi Yunus alaihissalam kemudian memohon izin agar diperbolehkan naik kapal juga. Setelah semua penumpang naik, kapal pun berlayar ke tengah laut. Belum berselang lama, tiba-tiba datang gelombang besar yang diikuti dengan angin kencang. Kapal terayun-ayun oleh gelombang, membuat para penumpangnya panik dan ketakutan. Pengemudi kapal tidak kuasa lagi mengendalikan kapalnya. Pengemudi kapal berusaha menyelamatkan kapal dari amukan gelombang. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi beban kapal, dan diputuskanlah untuk mengorbankan salah satu penumpang dengan cara pengundian. Ketika undian dibuka, keluarlah nama Nabi Yunus alaihissalam. Para penumpang merasa sayang kepada Yunus, kemudian dilakukan undian ulang. Akan tetapi lagi-lagi yang keluar nama Yunus, sehingga diulang lagi. Mereka keberatan jika Yunus yang mereka hormati dan sayangi harus dikorbankan. Namun pada undian ketiga, nama yang keluar tetap Yunus. Nabi Yunus alaihissalam sadar bahwa keputusan undian itu adalah kehendak Allah. Beliau menyadari kesalahannya karena meninggalkan Ninawa sebelum diperkenankan oleh Allah. Undian tersebut dianggapnya sebagai cara untuk menebus dosa yang telah dilakukan. Nabi Yunus alaihissalam kemudian berdoa dan melompat ke laut yang penuh dengan gelombang. Allah kemudian mewahyukan kepada seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam terus memohon ampun kepada Allah. Akhirnya, pada saat yang ditentukan, ikan paus menumpahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus dalam keadaan lemah dan sakit. Allah kemudian menurunkan rahmatnya sehingga Nabi Yunus alaihissalam dapat sehat dan segar kembali. Allah memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk mengunjungi Ninawa kembali. Penduduk Ninawa sudah lama menunggu kedatangan Nabi Yunus alaihissalam untuk menjadi pemimpin mereka. Ketika memasuki Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam terkejut
beliau tidak melihat lagi satupun berhala ada di sana. Semua penduduk Ninawa sudah beriman dan menyembah Allah. Nabi Yunus alaihissalam pun melanjutkan dakwahnya untuk menyempurnakan keimanan penduduk Ninawa. Keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, pantang berputus asa. Sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah larangan bersikap putus asa. Sikap putus asa termasuk sikap tidak terpuji yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Sikap putus asa adalah sikap tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Penolong hambanya. Keberhasilan dan kegagalan semua yang menentukan adalah Allah. Manusia wajib berusaha secara sungguh-sungguh. Namun, keputusan akhirnya di tangan Allah. Bersegera untuk bertobat, sikap untuk segera memohon ampun setelah melakukan dosa juga tercermin dari kisah penduduk Ninawa. Pertama, sikap penduduk Ninawa yang segera bertobat setelah sadar atas kekafiran mereka. Sikap mereka menyembah berhala adalah perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. Oleh sebab itu, ketika Allah mengingatkan mereka dengan azabnya, penduduk Ninawa segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kedua, sikap Nabi Yunus alaihissalam setelah sadar menghindar dari perintah Allah ketika penduduk Ninawa menentang, Nabi Yunus meninggalkan Ninawa tanpa izin Allah. Ketika beliau dijadikan korban yang harus dibuang ke laut, tersadarlah beliau akan kesalahannya. Beliau pun segera memohon ampun dan terus bertobat selama berada di dalam perut ikan paus. Tobat adalah berhenti melakukan dosa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tobat adalah sikap terpuji yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan dosa. Bagaimana cara bertobat? Memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Memohon ampun harus disertai penyesalan yang mendalam karena telah melakukan dosa. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tobat yang benar adalah tobat nasuha, yakni tobat yang sungguh-sungguh. Sekali bertobat, maka jangan mengulangi perbuatan dosa lagi. Ketiga, memperbanyak berbuat kebaikan sebagai bukti tobat. Di samping meninggalkan perbuatan dosa, juga harus memperbanyak kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin membuktikan bahwa Allah menerima taubat kita. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita cukupkan dulu untuk pertemuan minggu ini tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk minggu depan kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Zakaria. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak pernah putus asa dan segera bertobat untuk ketika melakukan sebuah dosa. Setelah kita melakukan kesalahan atau dosa, maka segeralah bertaubat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya. Sekian dari Bapak, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.